Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah Fisika 2. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imanda Safira dengan nomor induk mahasiswa 1513620027 dari Fakultas Teknik Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Dan dengan Ibu Dr. Arum Setiawati, MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika 2. Yuk, langsung saja kita bahas. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Henk Kamerlingh Onnes. Henk Kamerlingh Onnes menemukan bahwa resistivitas merkurium benar-benar menghilang pada temperatur di bawah sekitar 4 Kelvin. Nah, apa itu superkonduktor? Superkonduktor merupakan bahan material yang kehilangan semua resistansi listriknya pada temperatur rendah. Sedangkan superkonduktivitas adalah fenomena atau gejalanya. Superkonduktivitas adalah fenomena yang jauh berbeda dari konduktivitas. Faktanya, yang paling baik dari konduktor normal, seperti perak dan tembaga, tidak bisa menjadi bersifat superkonduksi pada temperatur apapun. Karakteristik superkonduktor adalah yang menghasilkan hambatan listrik bernilai 0, medan magnet yang dimiliki bernilai 0, dan mengalami efek Meissner. Superkonduktor memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat kelistrikan, yang kedua, sifat kuantum, yang ketiga, sifat kemagnetan. Sifat kelistrikan superkonduktor dapat diartikan bahwa superkonduktor mempunyai sifat yang berhubungan dengan listrik, yang artinya berhubungan juga dengan medan listrik dan elektron. Elektron pada superkonduktor dapat melewati atom kisi dengan lancar atau tanpa hambatan, tanpa harus mengalami penumbukan. Maka dari itu, jalur elektron bebas hambatan dan cepat sampai tujuan. Seperti yang dijelaskan pada teori BCS, yang berbunyi ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif, dan mengakibatkan elektron bergetar. Sifat kuantum superkonduktor. Dalam membahas superkonduktor yang lebih terperinci, maka melibatkan mekanika kuantum yang mendalam. Maka digunakan teori BCS yang diajukan oleh Burden, Cooper, dan Scriver pada tahun 1957. Dari teori BCS dapat kita tarik garis besarnya, bahwa elektron-elektron di dalam superkonduktor selalu berpasang-pasangan. Pasangan-pasangan yang terjadi pada superkonduktor diakibatkan gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar dari gaya tolak-menolak antar elektron. Nah, pasangan-pasangan ini disebut pasangan Cooper. Seperti yang kita tahu, jika ada 2 atau lebih elektron, akan terjadi gaya tolak-menolak. Pasangan elektron pada superkonduktor dapat terjadi karena suhu yang rendah. Pada suhu T kurang Tc, getaran kerangka tidak memiliki cukup energi untuk mematahkan ikatan pasangan tersebut. Itu menjelaskan kenapa pada superkonduktor elektron dapat lewat dengan lancar tanpa adanya gangguan. Sifat kemagnetan superkonduktor. Sifat superkonduktor ini berhubungan dengan magnet, medan magnet, dan sejenisnya. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Penolakan medan magnetik eksternal secara sempurna disebut sebagai efek Meissner. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana efek Meissner. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Berdasarkan interaksi, superkonduktor dibagi menjadi 2 tipe, yang berdasarkan pada teori BCS atau Burden, Cooper, dan Scriver. Yaitu yang pertama, superkonduktor tipe 1. Secara fisik ditandai dengan gejala superkonduktivitas yang menghilang secara total saat mencapai nilai medan magnet kritisnya. Superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba, tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1.
Berdasarkan nilai suhu kritisnya, bahan superkonduktor dikelompokkan menjadi dua. Superkonduktor suhu rendah atau LTS adalah kelompok material dengan suhu transisi atau kritis di bawah 77 Kelvin. Keunggulan dari superkonduktor LTS adalah kestabilan yang baik pada medan magnet tinggi. Superkonduktor suhu tinggi atau HTS merupakan kelompok material dengan suhu transisi atau kritis di atas dari 77 Kelvin. Superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan pengembangan. Saya akan memberikan satu contoh pengaplikasian dari superkonduktor, yaitu pada kereta maglev. Kereta maglev merupakan singkatan dari Magnetically Levitate Trains atau kereta levitasi magnetik. Secara bahasa, kereta maglev berarti kereta yang mengambang secara magnetis. Sederhananya, kereta maglev adalah kereta tanpa roda yang menggunakan tenaga magnet untuk melayang, menggerakkan, dan mengontrol jalannya kereta. Rel atau lintasan kereta maglev berbeda dengan rel kereta yang sudah kita kenal selama ini. Pada kedua sisi lintasan rel, terdapat dinding-dinding yang dilengkapi dengan kumparan-kumparan kawat oleh prinsip induksi elektromagnet. Kumparan-kumparan kawat ini dapat menjadi magnet. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share juga ke teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.